Assalamualaikum. Di Amerika, perda nyeri paracetamol atau acetaminophen itu udah jadi obat yang sehari-hari banget. Orang makan obat itu bisa kayak borean obat gosok gitu deh. Gatel digigit nyamuk oles, kepala pening oles, kerasa-kerasa dingin boleh kayak gitu. Di kita, jangan-jangan lama-lama kayak gitu juga kan ya. Merata-rata, seakan-akan itu tuh kelasnya bukan lagi obat, yang kalau mau konsumsi mesti dipikir dulu, tapi udah kayak snack atau cemilan. Oke lah, ya bisa dibilang obat ringan. Tapi sebetulnya, pemberian predikat ringan itu sendiri sumir lah ya. Ringan itu maksudnya ringan apanya? Khasiatnya kah? Atau efek sampingnya? Bahayanya? Harganya? Bobotnya? Handlingnya? Atau apa nih? Saya sebagai yang nggak senang minum obat, lama-lama mikir juga nih. Karena ternyata yang kebiasaan nyemil paracetamol itu bukan cuma orang awam, tapi dokter dan segenap keluarganya banyak juga yang kayak gitu. Mbak bener sih, obat warung kayak gitu itu layak eksis dalam keseharian hidup kita. Ya, realitanya dia itu nggak nyembuhin apapun, hampir-hampiran. Jadi, untuk disebut sebagai obat aja itu agak kurang layak, silakan aja di googling. Dia itu kerjanya cuma memblokir COX-2 dan endokannabinoid dalam jangka yang relatif pendek banget. Buat awam nggak penting lah itu apa yang diblokir sama dia, tapi kurang lebihnya tuh kayak gini. Ibarat kalian punya lampu senter canggih, bingung nggak ngerti gimana matiin ya, terus langsung aja kalian buntel sarung. Nah, obat warung kalian tuh kayak gitu. Tanpa tahu masalahnya, tanpa diatasi pula akar masalahnya, langsung dibuntel sarung. Kalau orang mudik ya udahlah, harap malum, namanya juga dari mudik. Tapi kalau dokter langganan kalian juga biasa ngelakuin yang kayak gitu, kapan-kapan kalian sakit, baiknya mungkin kalian cari dokter lain kali ya. Dosisnya segimana sih untuk paracetamol acetaminophen ini? Kalau di badan-badan kesehatan di mana-mana, arahannya tuh ya, orang dewasa normal bisa makan 2 tablet 4 kali sehari, yang tiap tabletnya itu 500 mg, alias totalnya 1 gram kali 4 per 24 jam, dan jangan lebih dari itu. Kalau jangka panjangnya gimana? Nah, berkat lobby-lobby dari perusahaan farmasi yang bikin obat semacam itu, Badan Kesehatan itu memberikan arahan jangka panjangnya kira-kira seperti ini. Rutin makan paracetamol bertahun-tahun, itu mereka bilang aman-aman saja, asalkan tiap kali konsumsinya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Tapi yuk, kita kritisi arahan seperti itu. Mohon izin ya. Dalam arahan yang seperti itu, kata aman itu bisa dibilang dipelintir loh sebenarnya. Aman dalam tanda kutip. Nah, hati kecil kita tahu lah ya, segala obat warung macam paracetamol kayak gitu, itu tuh bukan makanan manusia. Faktanya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau dibilang aman, nanti dulu. Itu mirip sama dengan kalau si Ois kembang desa dibilang aman-aman saja, walaupun tiap lewat pangkalan ojek, bempernya dicolek sama Ki Ujang Bandar Jengkol. Itu aman katanya. Maksud lo aman gimana bro? Wah, emang sih dicolek itu nggak bakalan dia meninggal atau sakit berat atau kenapa? Tapi kan, waduh, kalau yang nyolek juragan embe sih masih rada mending. Ini juragan jengkol. Yang bener tuh ya, soal dosisnya nih. Secara jangka panjangnya, berapa kali sebulan sih si kembang desa bempernya boleh dicolek sama orang jalanan? 0, 0, iya kan? Oke lah. Kalau sesekali waktu si Ois kecolek nggak sengaja sama Pak Lurah, nah, namanya nggak sengaja, ya istighfar aja lah. Tapi kalau terus Pak Sekdes pura-pura nggak sengaja, cari-cari kesempatan, terus Hansip juga ngantri, mau nyolek Ois malah keliru nyolek bempernya sapi lagi, pret, terus sapinya kentut, baunya semriwing, nah parah kan ya. Apalagi kalau Pak Camat juga ikut-ikutan, mau pura-pura nggak sengaja nyolek juga, biur, ujungnya terus malah kepleset, kecemplung kali. Oh alah, apa tuh ini tadi, kok malah jadi kemana-mana. Balik aja lagi ke soal dosisnya paracetamol. Bukan dari sisi kedokterannya, tapi dari para ahli biologi biokimia. Yang benar tuh ya, dosis jangka panjangnya paracetamol yang terbaik untuk tubuh kita sama juga tuh dengan itu tadi, 0, 0. Kalau insidentil ya, jebret, baru urusan sama dokter gigi atau kecelakaan apa gitu, terus cokot-cokot nggak ketahan, ya udahlah 2-3 hari nganggap paracetamol, apa boleh buat, namanya kena insiden. Tapi kalau yang gitu-gitu itu kan ya sekali setahun aja belum tentu toh, alias kalau di rata-rata bakal mendekati 0 juga per bulan. Tapi kalau paracetamol dijadikan kebiasaan atau relatif sering, menurut para gurunya kesehatan jangka panjang, itu tuh nehi, bahasa India sih kalau nehi. Jeleknya apa aja sih kalau kita keseringan paracetamol? Nah, pertama ya, dampak ke gut microbiome. Itu nggak bagus. Nggak usah dicek aja, itu udah pasti hoax kalau ada yang bilang obat-obat warung bisa memperbaiki konstelasi gut microbiome. Kemudian kedua, dampaknya ke mitokondria, sumber energinya sel-sel juga negatif. Sekali lagi, mitokondria ini organel-organel kecil yang merupakan generator sumber energinya di setiap sel, dan dia akan berdampak jelek kalau kita dapat asupan yang tidak sesuai dengan alamiah kita.
Itu tuh mikrobiom dan mitokondria itu penjuru nyawa kesehatan kita yang utama secara holistik. Jadi kalau keduanya berdampak, secara keseluruhan kita juga akan berdampak dan bisa merembet ke mana-mana. Berikutnya itu kualitas tidur ya. Bisa keganggu sama paracetamol. Kalau jarang minum gitu ya, sesekali itu bisa sih. Tadinya kisian, susah tidur, diminumin obat warung, paracetamol jadi bisa pules tidur. Pules kelihatannya, tapi secara deep sleep dan REM sleep-nya itu masih walau-walau. Nah, kalau terus jadi kebiasaan, udah deh, bisa dirasa-rasain benar kok. Obat warung seperti itu tidaklah bagus untuk memperbaiki kualitas tidur. Padahal, kalau tidur kualitasnya menurun, ya udah, kualitas hidup kita pun secara biologis akan berdampak semua. Berikutnya, terkait kualitas pencernaan. Itu juga nggak akan jadi bagus gara-gara obat warung kan ya. Bahkan secara umumnya, dia itu bisa bikin krodit, entah memunculkan iritasi atau yang terkait gut microbiome tadi. Ujungnya, daya tahan tubuh dan imunitas itu juga malah jadi melemah. Pas zaman pandemi kemarin tuh, banyak bukti-bukti yang amat nyata. Tercatat antara lain oleh berbagai pusat penelitian kesehatan di Perancis sana, di Amerika Latin, dan lain-lain. Obat-obat warung itu bukannya memperkuat daya tahan orang menghadapi pandemi, malah melemahkan. Merembet lebih jauh, ketajaman pikiran, otak, dan syaraf kita, itu juga lama-lama akan berdampak. Apalagi kalau orangnya ada gangguan ginjal, liver, ibu hamil, atau gangguan jiwa sekalian yang kelas parah dan mendadak. Wah, kejauhan benar saya kalau dikaitkan sama yang gangguan jiwa sekalian. Dan seterusnya lah ya. Kalau disebut satu-satu, ini Tiwas ngelama-ngelamain videonya, tapi mestinya sampai titik ini, kalian para penonton udah nangkep intinya. Dosis jangka panjang yang terbaik untuk paracetamol untuk kita semua adalah 0-0. Begitu. Maaf ya, ini untuk para pabrikan farmasi. Kalau kalian gak setuju, mau komen boleh sih. Jadi ya, kalau badan berkes, kepala pusing pening, ringan ataupun berat dikit, tahan aja lah gitu. Kalau yang kelasnya biasa-biasa aja, 1-2 hari gak dikasih apapun, itu bakalan sembuh sendiri kok. Atau kalau mau lebih sip, coba aja cari alternatifnya yang lebih maslahat dari paracetamol. Tantangan lah ini buat pabrikan farmasi untuk bikin obat kelas warung yang lebih maslahat daripada paracetamol. Mestinya bisa. Ini kan udah tahun 2024 ya kan. Realitanya silakan aja tuh di luaran dibanding-bandingin orang-orang atau keluarga-keluarga yang jarang nenggak paracetamol sama yang sering rutin nenggak paracetamol. Dilihat aja tuh yang mana yang lebih sering kena gangguan kesehatan, yang mana yang lebih ringkih. Oke deh. Sekian dulu, terima kasih.